restoratif justice itu penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dan yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dan bukan sebagai pembalasan, Bu. Jadi kami dari kejaksaan ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi bahwa Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara yang di bidang penuntutan, serta kami dari kejaksaan harus mampu untuk mewujudkan kebenaran yang berdasarkan hukum yang selalu mengindahkan tentang norma keagamaan, norma kesopanan, dan juga kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan intinya. Iya. Dan untuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan itu lebih ke pemulihan kembali kepada keadaan semula. Untuk pendekatan restoratif justice ini kalau itu ada syarat, biasanya syarat umum. Jadi kalau secara umum itu tersangka itu yang melakukan pidana ini dia baru pertama kali melakukan. Terus tindak pidana ini dia bersangkutan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah dari 5 tahun. Baik. Dan untuk jumlah kerugian itu tidak lebih dari 2,5 juta. Yang paling terutama itu harus ada kesepakatan antara korban. Intinya korban dengan tersangka pelaku. Iya, dengan pelaku. Apakah itu sudah berdamai atau tidak? Jaksa menyapa sahabat kita semua.